Halo, berjumpa kembali dengan saya Anjuno Parop Hasurungan. Saya guru sejarah di SMA 1 Rupat, Provinsi Riau, sekaligus juga mahasiswa S3 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi, saya juga akan bahas ya. Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Buku yang kita bahas sedikit adalah karya dari Ong Hok Am ya. Sering disebut dengan Pak Hong ya. Pak Hong ya. Pak Hong ini adalah dosen sejarah di Universitas Indonesia. Beliau sudah meninggal ya. Dan beliau juga punya reputasi akademik yang luar biasa ya. Lulus tentunya dari Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan doktor di Amerika Serikat ya. Dan juga dia sangat tidak terlalu peduli dengan birokrasi kepangkatan PNS ya. Terakhir saya baca ya, saya lupa di mana, dia sampai akhir hayatnya itu cuma di golongan 3B. Untuk dosen itu sangat rendah ya, 3B ya. Kalau sekarang dosen CPNS itu kalau pertama kali diangkat itu langsung 3B. Tetapi beliau ini punya reputasi akademik dan kepakaran sejarah yang sudah diakui ya, termasuk oleh sejarawan-sejarawan asing ya. Bahkan ada sejarawan dari asing yang menuliskan biografinya ya. Dan menurut Prof. Bambang Purwanto, Pak Ong ini juga salah satu murid langsung dari Sartono Kartodirjo ya. Walaupun beda universitas, tetapi Prof. Bambang mengatakan bahwa Pak Hong ini salah satu murid langsung dari Pak Sartono Kartodirjo ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang satu paragraf ya di halaman 6 ya, bukunya mengenai anti Cina, kapitalisme Cina dan gerakan Cina, sejarah etnis Cina di Indonesia ya. Ini etnis Tionghoa ini juga salah satu topik disertasi saya ya. Nah, di sini di halaman 6 Pak Hong menjelaskan bahwa salah satu akibat dari dihapusnya pembatasan-pembatasan gerak orang-orang Tionghoa adalah modal Cina ini keluar dari pecinan-pecinan dan bersaing dengan modal golongan menengah pribumi. Nah, ini dia. Jadi dulu kan zaman kolonial Belanda itu kan orang-orang Tionghoa itu dibuat pemukimannya ya, dibuat pecinan-pecinannya untuk membatasi gerak orang-orang Cina gitu. Jadi di zaman kolonial Belanda itu orang-orang Cina kalau mau keluar dari pemukiman mereka mesti ada izin gitu. Hal ini dilakukan untuk kolonial Belanda itu menaruh kecurigaan kepada orang-orang Cina ini gitu. Dan itulah asal-usul kenapa ada beberapa pecinan-pecinan di berbagai kota di Indonesia. Jadi orang-orang Cina ini dikumpulkan, dimungkinkan pada satu tempat gitu, tidak membaur. Artinya ada segregasi antara orang-orang Cina dan orang-orang yang disebut dengan pribumi itu ya. Walaupun saya kurang setuju dengan istilah pribumi ya. Nah, tetapi dengan adanya penghapusan pembatasan gerak orang-orang Cina ini, nah jadi karena dihapuskan lagi, tidak ada lagi pembatasan aktivitas orang-orang Tionghoa atau orang Cina ini, maka orang Cina ini modalnya kapitalnya itu keluar dari pecinanan, ya menyasar kepada market ekonomi atau target-target ekonomi di luar pecinaan. Jadi orang-orang Cina ini pengen mengekspansi mungkin usahanya atau perdagangannya gitu keluar pecinaan ya. Hal ini bisa dilakukan karena tadi pembatasannya itu sudah dihapuskan gitu, sehingga modal Cina ini keluar dari pecinaan itu. Nah masalahnya ini
modal-modal Cina ini itu bentrok lah ya, atau bersaing dengan golongan menengah pribumi yang juga punya modal gitu, yang juga punya aktivitas usaha ekonomi gitu, sehingga terjadi persaingan, sehingga terjadi clash gitu. Nah, yang sebelumnya tidak pernah terjadi gitu, karena orang modal Cina hanya berputar di pecinaan, di lingkungan orang-orang Cina, dan modal pribumi menengah ya itu juga berputar di kelompok-kelompok pribumi gitu. Tetapi ketika dua kelompok ini yang punya modal ini bertemu dan terjadi persaingan ya, maka terjadilah konflik. Nah, itulah salah satu alasan mengapa sering terjadi konflik antara orang Tionghoa dengan orang pribumi di sektor-sektor ekonomi gitu, yang bermula dari kecemburuan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini yang penting kita bahas ya, dan kita ketahui bahwa penting mengelola yang namanya keberagaman dan multikulturalisme itu, dan penting juga peran negara mengatur keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan tidak ada kelompok penguasa yang kaya mendominasi kelompok yang miskin dan sebagainya. Dan itulah peran dari negara ya, karena kita negara Pancasila, mestinya kehadiran negara ini bisa mengatur bagaimana ekonomi ini bisa dinikmati oleh semua etnis di Indonesia, tidak satu atau dua, dan juga bisa memberdayakan etnis-etnis lain untuk bisa mampu berdikari ekonominya ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Ini buku barunya.